Country road, take me home to the place where I belong, West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, set under a river. Life is all there, all down the tree, I go down the mountain, growing like a breeze. Country road, take me home to the place where I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. All my memories gather around her, bottles lady, strangers to the water. Dark and down still painted on the sky, means a taste of moonshine, teardrops in my eyes. The country road, take me home to the place where I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. I love always sit on bounding out, it calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I got a feelings that I should have been home yesterday. Country road, take me home, to the place where I belong, West Virginia, oh mountain mama, take me home, a country road, it's a country road. Take me home to the place where I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road, oh take me home, country road. Oh, take me home, now country road.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dan Tribuner dimanapun Anda berada, jumpa lagi sore hari ini bersama program Rembuk Si Bakul. Dan sudah hadir bersama kita di studio ada 4 narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan yang pertama ada Mas Sigit Pribadi, Sarjana Filsafat Islam. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD, Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua ada Insinyur Sri Nur Yatsiwi atau Bu Siwi. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Begitu ya, Bu ya? Yeah. Kemudian yang ketiga ada Mas Guntur Ardiansyah. Ya, ini masih sangat muda. Beliau adalah Head of Corporate Affairs GoTo regional di West Java dan Central Java ya. Betul. Saya mohon maaf kalau kebalik ini Central dan West Java. Yeah. Dan yang keempat ada Ibu Dr. Anda Retno Hartati MBA, beliau adalah pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Nah, kita akan berdiskusi atau membincangkan soal UMKM yang mungkin nanti akan lebih banyak dimulai dari Bu Siwi ini, karena kan tema yang kita pilih adalah bagaimana UMKM memperluas jangkauan pasar, menyusun strategi pemasaran dan distribusi, serta mungkin akan membaca bagaimana peluang ekspor itu bisa kita dapatkan. Dan saya kira akan kita mulai dari Bu Siwi terlebih dulu untuk mendapatkan gambaran bagaimana situasi per UMKM-an sekarang ini setelah di tahun-tahun terakhir ini terjadi begitu banyak perubahan. Ya, perubahan ya model bisnis dan perkembangan teknologi yang membuat segala sesuatunya berubah. Termasuk bagaimana cara memasarkan, bagaimana menjangkau konsumen dan lain sebagainya. Bu Siwi mungkin bisa memberi gambaran kepada kita semua tentang bagaimana ini situasi terkini dan bagaimana Dinas Koperasi UMKM kemudian membawa UMKM kita ini menuju sesuatu yang lebih bagus lagi di masa mendatang. Matur nuwun. Manggilnya Mas, Pak? Mas boleh. Oh, masih mas, muda. Mas Trisna. Masih ya. Semangat ya, Mas. Ya. Semangat ya. Selamat sore rekan-rekan semuanya di Rembuk Si Bakul. Jadi terima kasih tadi sudah sampaikan bagaimana sebetulnya kita melihat sebuah peluang terkait dengan masa depan khususnya para pelaku UMKM gitu ya. Kalau bicara pelaku UMKM pastinya banyak sekali ini keragaannya. Jadi kondisi permasalahan kalau kita tadi Mas Krisna menyampaikan berapa tahun ini. Ya kita memang bertitik tolak dari tahun 2019 akhir atau 2020 awal ya. Kita sudah melihat di saat itu mau Lebaran mau puasa ternyata kita ada sebuah pandemi yang tidak kita sangka-sangka adalah pandemi COVID. Nah di situ mengalami kontraksi yang sangat luar biasa para pelaku UMKM. Sebetulnya yang rusak bukan produknya, tapi kan pasarnya yang rusak ya. Karena produksinya nggak rusak, tapi pasarnya karena ada sebuah kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi terkait bagaimana kita ini tidak bisa ketemu, social distancing, physical distancing gitu. Tapi ada satu juga yang di situ diambil hikmahnya apa? Sebuah percepatan dalam pemanfaatan teknologi gitu kan gitu. Jadi di situ ini juga menjadi negatifnya cukup banyak, tapi positifnya yang tadinya kita masih ada kegambangan, bisa nggak ya kalau rapat, kalau seperti hari ini kita podcast seperti ini kan kita nggak ketemu, gimana ya chemistry-nya. Ternyata dengan adanya pandemi COVID itu kemarin kita di rumah di suatu tempat ternyata kita bisa ketemu, kita bisa belajar, para pelaku UMKM juga bisa kita lakukan sebuah edukasi melalui online, melalui Zoom yang itu menjadi sebuah kebiasaan di hari ini sampai sekarang gitu. Meskipun ini terus kita lakukan yang dimana ekonomi digital itu suka nggak suka pasti akan kita hadapi gitu. Kita melihatnya di tahun 2020 dan di saat itu ini titik tolaknya dari di situ para pelaku UMKM yang waktu itu gimana ini saya jualannya, kita nggak bisa, sementara di DIY ini kan lebih kekuatannya ada di pariwisata, ada di pendidikan, yang pariwisata tidak ditutup tapi kan dengan beberapa kebijakan di beberapa daerah karena ditutup ini pengetatan kan nggak ada yang datang. Pendidikan yang di saat itu juga banyak online dari rumah, akhirnya kan nggak ada yang anak-anak di sini gitu. Nah ini mengalami kontraksi dari sisi ekonomi. Maka kami di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dengan strategi Si Bakul kita melakukan sebuah terobosan dengan fasilitas tetap berkarya, tetap berusaha. Maka
mereka atau para pelaku UMKM kita dorong untuk melakukan bisnis dengan online. Pastinya kalau dengan online ini ada konsekuensinya, biaya ongkir gitu. Maka kami pun ada dari Pemda mengeluarkan kebijakan untuk ongkirnya dari Pemda. Ini titik tolaknya di sana. Pasti di dalam membangun UMKM, kalau kita tagline UMKM naik kelas itu tidak bisa sendiri. Salah satu contohnya di saat pandemi ini kan kami dengan Gojek, dengan Grab, dengan Jogja Kita, dengan Kantor, semuanya kita bersatu padu ya, karena di dalam menghadapi sebuah permasalahan untuk adanya sebuah bagaimana pemberdayaan masyarakat itu menjadi ruang untuk melakukan kolaborasi. Ini saatnya bukan bersaing di antara kita, tapi daya saling mengisi. Maka potensi UMKM yang di DIY yang keragaannya sangat luar biasa. Satu, kalau tadi bagaimana UMKM di DIY, pasti kita keragaannya dari sisi kemampuan, dari sisi SDM, skillnya. Mungkin kan kemampuan antar pelakunya juga beda-beda, ada dari mungkin di faktor usia, faktor pendidikan gitu. Ini juga menjadi bahan sebuah materi untuk mengambil kebijakan. Yang kedua dari sisi produk atau produktivitas, mereka juga harus kita tingkatkan produktivitas para pelaku UMKM yang zaman dulu mungkin dengan pandemi COVID dan setelah pandemi COVID sekarang ini juga mengalami perubahan, karena kan habit dari para masyarakat juga beda. Sekarang kan keamanan pangannya, mungkin kalau Gojek, mungkin GoTo di sini Mas Guntur, mungkin ngirimnya pun kan sudah harus ada SOP yang ketat ya. Saat ada pandemi itu kan tidak hanya sekedar ngirim, tapi bagaimana kemasannya, bagaimana si pelaku ojek online-nya itu juga dia berpakaian yang memang aman. Jadi kan ini merasa memberikan kenyamanan dan ini menjadi perlindungan bagi konsumennya. Maka pemerintah itu tidak hanya melindungi UMKM-nya, tapi juga melindungi konsumen. Yang ketiga, selain produktivitas itu kan ini harus kita tingkatkan, karena memang masih ada sampai sekarang itu produktivitas UMKM masih rendah. Dilihat dari apa nih? Ternyata masih ada catatan-catatan terkait dengan kontinuitas. Karena produknya sekarang ini bagus ya, setelah dipesan di besok kok berubah. Mungkin dari rasanya, dari rasanya, dari sisi packagingnya mungkin nggak standar. Artinya ini juga menjadi sebuah catatan-catatan di dalam kita melakukan edukasi bagaimana standar SOP-nya, SOP produksi, SOP dalam bisnis. Yang ketiga, kelembagaan kita dorong semuanya, pastinya lembaganya harus kuat. Satu syaratnya harus punya NIB, maka ini juga menjadi peran kita gitu untuk memformalkan yang belum formal gitu. Lalu yang keempat adalah bagaimana manajemen atau dari sisi pembiayaan. Biasanya kalau UMKM tanya kurangnya apa, maunya apa, modal, tapi nggak tahu modalnya mau untuk apa. Artinya ini kan mindset kembali lagi mindset, memahamkan kalau kita sebetulnya sekarang posisinya kayak apa, existing sekarang tuh kayak apa, apakah sudah butuh modal, kalau butuh modal untuk apa. Ini artinya kita juga melakukan pendampingan. Apakah semuanya? Enggak, sudah ada beberapa yang memang ini sudah settle. Jadi kalau tadi kondisinya kayak apa gitu. Yang kelima, kita terkait dengan strategi pemasaran. Maka kan mungkinkah ekspor? Mungkin sekali, tinggal bagaimana kesiapannya. Karena ini kan tadi kesiapan SDM-nya, produksinya, kelembagaannya, bagaimana tata kelola manajemen keuangannya. Ini juga harus kita fasilitasi di sana, atau kita bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain, yang dimana kita juga pastinya sekarang itu dimudahkan dengan pemanfaatan IT yang ke-6, aspek 6 ini terus kita lekatkan di dalam strategi Sibakul. Karena apa? Kok 6 strategi Sibakul ini? Karena melihat keragaan dari postur dari UMKM kita. Sekarang yang sudah bergabung di Sibakul ada sekitar 342.000. Apakah ini sudah siap semua melakukan IT dengan yang bijak, atau mungkin seberapa jauh pemantauan? Ini beda-beda ya, tapi beda-beda itu salah enggak juga. Kita membawa ngajak Bapak Ibu para pelaku UMKM untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Ya memang produknya cukup dengan WA bisnisnya dia, mungkin cuman masang di story-nya saja, tapi ada juga yang pakai IG, ada yang Facebook. Kalau kita bicara IG ini cukup lebih banyak untuk masang foto-foto produk, tapi kalau untuk storytellingnya mungkin di Facebooknya, kalau mungkin di TikTok itu untuk videonya. Ini kan bagian yang
di situ menjadi ruang untuk memahamkan ke mereka. Jadi itulah sebetulnya gambaran dari para pelaku UMKM kita. Kita melihat posturnya dari 342.000 tadi, 98% ini mikro. Tapi bukan mikro itu kecil sekali enggak, karena dengan PP7 sekarang mikro itu sampai 5 miliar ya. Jadi yang dulunya kecil sekarang jadi mikro karena kan ini sebuah standarnya di sana. Dan kita juga mengajak ke para pelaku UMKM ini terus bergerak dan kami juga banyak fasilitas yang sampai sekarang pun untuk fasilitas pengiriman tidak hanya di Indonesia, tapi fasilitas ini juga pengiriman ke ekspor, bukan ekspor yang terus bentuknya partai kontainer besar-besar enggak, tapi kan ini lebih bagaimana memberikan strategi untuk mengangkat mereka, mengajak mereka memasarkan produknya, mungkin sampelnya. Setelah sampel dikirim nanti ternyata ordernya. Nah, dari ini kan dampak ya, dampak ini. Maka kan sebetulnya kebijakan atau fasilitas dari pemerintah itu kita punya 3 hal yang mesti kita tekankan, bagaimana regulasi yang nantinya berpihak kepada para pelaku UMKM, yang kedua afirmasi kepada para pelaku UMKM, dan yang paling penting adalah kami mengajak semuanya masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk partisipasinya, karena program apapun tanpa ada partisipasi, komitmen dari masyarakat, nggak ada artinya. Ya, baik Bu Siwi, karena tadi sudah disinggung soal bagaimana sektor UMKM beradaptasi dengan perubahan ya. Tentu saya akan ke Mas Guntur ini karena bagaimanapun GoTo penyedia jasa yang mempertemukan antara ya UMKM dalam ini dengan konsumen kira-kira. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana bagaimana GoTo kemudian berperan, kemudian membuka peluang, mungkin bisa Mas Guntur kasih kronologis ya, bagaimana perubahan itu terjadi sejak kapan, kemudian orang shifting ya dari model bisnis lama ke model bisnis yang berbasis IT gitu Mas. Ya Mas Guntur monggo. Ya. Kalau saya melihat perubahan ini terjadi saat pandemi lebih tepatnya. Jadi kalau kita bicara data gitu ya, waktu itu jumlah mitra usaha GoFood sebelum pandemi terjadi itu masih di bawah 300.000 mitra gitu. Dan terjadi peningkatan yang cukup pesat itu justru pada saat pandemi terjadi. Kenapa? Karena kan kita melihat daya konsumsi masyarakat khususnya untuk makanan itu karena mereka nggak bisa kemana-mana. Ke pasar juga mungkin terbatas gitu Bu ya. Jadi mau nggak mau harus mengandalkan layanan pesan antar makanan GoFood pada saat itu. Dan itu juga kita mempunyai dari sisi kita juga secara teknologi, gimana caranya kita juga mempermudah verifikasi dan juga pendaftaran UMKM untuk mudah bergabung di GoFood. Nah pada saat itulah muncul GoBiz Mandiri namanya. Sebenarnya GoBiz sudah ada, tapi waktu itu proses pendaftaran kemudian verifikasi itu kan cukup panjang ya. Di bulan Agustus September 2020 kita luncurkan fitur tersebut, lonjakannya justru semakin cepat, 3 ke 4 kali lipat, dan sampai saat ini jumlah mitra usaha GoFood kita tuh udah lebih dari 1 juta mitra usaha GoFood di seluruh Indonesia gitu. Nah di saat yang sama juga menyambung Bu Siwi tadi, di Juli 2020 itu kita juga bekerja sama dengan Sibakul waktu itu. Dan sampai Desember 2023 lalu. Dan tahun 2024 ini masih dalam tahap ini ya Bu ya, penjajakan untuk kita lanjutkan kembali kerjasamanya dengan Pemprov DIY. Nah, resultnya seperti apa? Kita melihat ternyata dengan bekerja sama dengan Sibakul, terjadi peningkatan transaksi yang cukup pesat, sekitar 21% bagi para mitra usaha GoFood yang tergabung di dalam Sibakul gitu. Kemudian juga peningkatan omsetnya sampai 31%. Nah, programnya itu bentuknya seperti apa? Tadi yang sempat Bu Siwi sampaikan, programnya itu adalah subsidi ongkos kirim. Jadi selain kami mempertemukan supply dan demand tadi, mitra usaha kami UMKM juga dengan customer yang ada di Yogyakarta, kendalanya adalah ongkos kirim. Seperti itu. Ongkos kirim memang tinggi gitu kan. Dan alhamdulillah dengan program ini dari Pemprov DIY menggelontorkan budget subsidi untuk ongkos kirimnya seperti itu, dan itu cukup efektif. Bahkan rata-rata pesanannya itu kalau kita lihat itu memberdayakan UMKM di sekitarnya, karena rata-rata pesanan itu di bawah 5 km dari lokasi si pemesan. Jadinya saya sebagai customer gitu,
tahu misalnya ada makanan misalnya ayam tojoyo gitu, ternyata ada ayam serupa yang lebih enak juga gitu, Lebih atau dekat rasanya gitu ya? hampir sama dan namanya saya nggak tahu dan ada di GoFood. Nah itulah bagaimana teknologi akhirnya juga selain memperluas pasar dan juga akhirnya membuka peluang bertambahnya pelanggan. Oke. Kalau sekali lagi Mas Guntur, kalau melihat dari tren ya, atau mungkin barangkali ada semacam analisis begitu ya, kira-kira problemnya apa ya di tingkat mitra usaha ini? Misalnya tadi mesti menyinggung soal apa ya? Tadi mungkin soal konsistensi, soal quality control dan lain sebagainya itu mungkin bisa Itu terjadi juga di kita. Jadi ketika terjadi peningkatan jumlah mitra usaha GoFood yang mendaftar gitu ya. Ini kan nggak mungkin dilepas gitu aja. Iya. Mereka daftar terus bergabung sama GoFood, ini mau saya apain gitu. Okay, Nah, kita akhirnya punya kita buat satu website namanya Tips Pintar Partner GoFood gitu. Di situ ada beberapa tips banyak sekali untuk teman-teman mitra usaha kami, dan berkala kita update terus. Termasuk bagaimana cara mengambil foto yang baik gitu. Bahkan di saat pandemi kemarin juga kita menyediakan di kantor-kantor kita di beberapa kota, itu kita kasih mereka kesempatan untuk membawa produknya, makanannya untuk kita foto secara gratis, gitu. Sekaligus memberikan pelatihan kepada mereka, edukasi bagaimana cara mengambil gambar yang baik gitu, yang bisa menggugah rasa ingin memesan gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita punya Kompak namanya Mas Kris. Nah, Kompak itu adalah komunitas partner GoFood. Nah, di sini bagusnya adalah dengan Kompak ini kita mempertemukan mereka, mitra-mitra usaha GoFood yang memang sudah di level enterprise, mungkin UMKM yang cukup besar dan berpengalaman gitu kan, mempertemukan dengan mereka yang baru. Nah, kita gabungkan mereka dalam satu komunitas tadi Kompak untuk saling berdiskusi, bertukar tips, kemudian nanti ada beberapa kita buat sesi acara untuk narasumber dari beberapa UMKM yang telah berhasil dan punya success story dalam menggunakan layanan pesan antar GoFood tadi, termasuk GoBiz, untuk cerita ke UMKM yang baru bergabung di GoFood. Oke, tadi berarti benar seperti yang disampaikan Bu Siwi tadi ya. Jadi tidak kompetisi, istilahnya ya sikut-sikutan, tapi berbagi akhirnya pada akhirnya. Baik, saya ke Mas Sigit nih, dari anggota Dewan Wakil Rakyat kita. Jadi ini terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait model bisnis yang terjadi sekarang, terutama di UMKM ini. Dulu orang mungkin tidak pernah terbayangkan akan, ya katakanlah live jualan di marketplace dan lain sebagainya. Nah, di tingkat masyarakat bagaimana Mas Sigit kondisinya ini? Apakah tadi yang disampaikan Bu Siwi ini kira-kira memungkinkan atau tidak ada perubahan habit, perubahan melek teknologi dan lain sebagainya? Monggo Mas Sigit. Pada dasarnya mau nggak mau harus berubah ya? Harus berubah karena kita melihat juga dari sejarah bahwa sejarah panjang Nusantara ini kan dulu negara maritim itu negara perdagangan. Jadi kapal-kapal itu bukan mereka melakukan perjalanan wisata, tapi perjalanan perdagangan. Sejak era zaman dulu, dan itu ekspor, tidak hanya sekedar antar pulau, tapi sampai antar negara pada zaman itu. Sehingga proses ekspor itu sudah dikenal dari zaman nenek moyang kita. Jadi memang harus, nyatanya juga sampai sekarang masih berlanjut, dan proses itu sebetulnya menjadi titik balik yang nanti akan terjadi lagi. Sejarah itu pasti akan terulang ya. Sehingga bahwa dari dulu kita terkenal menjadi jalur perdagangan rempah internasional dari Gujarat kemanapun melewati Nusantara, dan itu sampai sekarang pun masih mereka ingat dan masih mereka kenal, akan menjadi jalur perdagangan lagi. Makanya sistem terbaik itu memang perdagangan yang harus untuk meningkatkan atau memajukan suatu wilayah atau UMKM ataupun apapun, itu perdagangan. Karena sistem terbaik yang sudah terbukti dari zaman nenek moyang kita dulu itu perdagangan. Yang membuat kita kaya raya zaman dulu, zaman kerajaan, itu bukan karena sistem agraris atau punya macam-macam yang ada, tapi karena perdagangan yang terjadi, sehingga kita ada pemasukan yang masuk dan jadilah negara yang kaya raya. Sehingga monggo masyarakat juga mau nggak mau harus mengikuti, karena itu yang terjadi. Tapi sekarang juga saya melihat ibu-ibu pengguna TikTok, ibu-ibu pengguna itu juga sudah banyak. Ibu-ibu pengguna GoFood itu juga sudah banyak, sehingga
Dan akhirnya UMKM mau tidak mau juga harus mau untuk bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Harus nyemplung ke situ Harus ya. nyemplung. Paling tidak punya semangat untuk mencoba. Yang penting itu jangan pernah takut. Zaman dulu itu juga proses ekspor impor itu terkendala banyak hal, tapi bisa diselesaikan oleh nenek moyang kita. Dulu kan tetap ada sisi bahasa yang tidak bisa sama, sisi mata uang yang berbeda juga, tapi nyatanya juga bisa terjadi, proses transaksi itu bisa terjadi, sehingga monggo, yang penting itu semangatnya berani melakukan, dan selalu melakukan inovasi, seandainya ada kurang, lebihnya, apalagi proses ekspor, itu jangan dibayangkan menjadi hal yang sangat sulit dan rumit, nggak juga, karena sekarang ada Google Translate. Ketika ada komunikasi yang sekiranya sulit tinggal ditranslate selesai. Karena proses komunikasi itu tidak lewat telepon, jangan dibayangkan proses ekspor impor itu harus lewat telepon kan tidak, tapi bahasa chatting, bahasa tulisan yang bisa kita translate dulu gitu loh. Karena saya di beberapa UMKM yang saya temui itu juga begitu. Dia benar-benar dari nol tidak mengerti bahasa Inggris, ketika ada pesanan itu dia harus translate dulu sehingga jawabnya agak lama dia lakukan terus kayak gitu, tapi dia mau melakukan, mau belajar, intinya mau belajar dan mau berusaha. Nyatanya yo akhirnya dapat pesanan karena dari proses komunikasi yang lancar tadi, sehingga ya intinya belajar dan mau berusaha. Komitmennya itu tetap bahwa yo harus ya, dan lagian pemerintah sekarang juga sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Mulai dari ongkos kirim ke luar negeri untuk bisa sampel dan yang lainnya, itu kan seperti sebuah kapal yang sudah diperuntukkan bagi UMKM untuk bisa mengirimkan armadanya ke luar negeri. Tinggal semuanya sudah bisa dijalankan, tinggal bagaimana tekad, kemauan, dan seandainya kreativitasnya belum, ya memang harus sering ketemu, harus ada komunitas yang bagaimana menjembatani dan yang lainnya. Karena kalau sendiri yo mungkin ya pusing, harus translate, kudu ngirim foto sing apik, padahal fotone posisinya juga nggak pinter cara ngambil gambar, istilahnya angle-nya. Kesulitan. Makanya ketika ada komunitas itu kan paling tidak nanti ada diskusi. Oh kemarin saya dapat chat suruh ngambil foto dari sisi yang bagus, sehingga itu memang saling itu paling penting, dan paling bagus itu memang ya harus saling. Baik, Mas Sigit ini mengingatkan soal historis kita ya sebagai bangsa pedagang di masa lalu, dan tentu saja ini menjadi spirit untuk yang sekarang. Kreativitas harus tumbuh berkembang. Dan saya ke Bu Retno ini sebagai akademisi ini, apa yang kemudian dilihat kalangan kampus atau akademisi melihat dinamika bisnis sekarang, terutama yang terkait dengan UMKM itu, dan mungkin juga tadi peluang ekspor dari sisi UMKM. Jadi kalau kami ya dari akademisi ya, terutama dari STIM YKPN Jakarta, kita itu ada mata kuliah kewirausahaan, ada mata kuliah manajemen ekspor impor, di mana di sini mendidik mereka, dan kita dosen-dosennya itu juga ada harus melakukan pengabdian masyarakat ya. Nah, jadi pengabdian ini nanti juga akan membina membina UMKM ini ya. Kalau tadi kita berbicara tentang edukasi, ya memang sebetulnya UMKM itu pasti mampu, tadi sudah dikatakan Pak Sigit, mampu untuk ekspor, tapi memang dia harus siap dulu produknya. Produk itu adalah produk ekspor ya, produk itu ada. Jadi tentunya dari dinas mungkin harus ada pemetaan. Dan untuk membina itu kan tidak mungkin sendiri. Berarti kita bisa bekerja sama. Pendidikan tinggi saya kira sangat-sangat mau sekali diajak bekerja sama. Kita juga melakukan kerjasama dengan dinas di Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, untuk membina UMKM di sana. Dan ini kita juga di Sleman, apalagi kita itu juga di Sleman selalu akan ada ini. Nah, ini memang nanti salah satu yang perlu juga diedukasi adalah tentu manusianya. Mereka perlu memahami, mengerti apa. Tadi apalagi ini sebetulnya
tugas daripada UMKM pengusaha itu adalah menyiapkan produk yang unggul dan mendapatkan buyer. Buyer tentu harus pemasaran. Kalau lainnya distribusi lainnya itu mudah. Kita sudah bisa kerjasama dengan forwarder maupun dengan yang lain. Kalau yang kecil-kecil tentu memilih salah satu marketplace. Marketplace itu tentu yang bisa dijangkau, diakses oleh negara-negara lain ya. Jadi di beberapa negara tidak hanya bisa lokal, mereka bisa ini, tapi tentu mereka harus siap. Mereka harus memahami. Tentu kalau kita sudah berbicara global, mau tidak mau itu pengusaha itu harus berwawasan global. Kalau enggak mereka pasti kalah. Produk Vision misalnya, sekarang diserbu oleh luar, kita kalah. Kenapa kita kalah gitu? Banyak faktor yang itu dilakukan. Mereka juga didukung oleh negara mereka untuk ekspor. Tentu kita juga. Tentu misalnya batik itu kalau kita ini kita itu unik, unggul, tapi apakah itu bisa dipasarkan di Amerika? Belum tentu. Kan nggak mungkin kalau di Indonesia mereka pakai baju batik adalah suatu kebanggaan, tapi di Amerika kan nggak mungkin batik itu untuk dipakai sehari-hari. Sehingga mereka harus memodifikasi tentu dengan style ini tetap masih bisa. Ada salah satu teman itu pengusaha yang sukses selalu kalau dia produk fashion, dia melakukan ikut pameran di luar negeri, selalu berapa koli pun habis gitu. Jadi itu berarti juga pemasaran itu memang juga harus mereka memahami. Untuk itu kan mereka juga harus tahu juga edukasi sangat penting karena untuk melakukan ekspor selain perlu peraturan di negara kita sendiri, harus tahu negara tujuan ekspor, sehingga perlu juga riset pasar. Nah ini kita bisa membantu ya dari pendidikan bisa membantu negara mana misalnya yang ekspor misalnya fashion gitu ya, negara mana yang ekspor produk tertentu, kita kan bisa mencari dari aplikasi dengan TradeMate, dengan aplikasi itu pemetaan ya. Itu contoh pemetaan. Saya pernah melakukan penelitian di Sleman nanti untuk produk yang potensi ekspor, sama sangat kesulitan. Pengusaha mana yang mencari alamat mereka itu sulit ya itu. Nah, mereka belum ya, saya sampai ke dinas juga waktu itu toh. Tapi saya berarti cari sendiri kira-kira mana yang mereka belum ekspor tapi produknya itu mampu untuk ekspor. Kita kan pernah membina 30 pengusaha di DIY yang berpotensi ekspor. Mereka belum ekspor. Tapi kita juga bekerja sama dengan dinas lain untuk membina mereka supaya mereka dapat ekspor. Beberapa bisa ekspor. Mahasiswa kita ada yang bisa ekspor, ada yang bisa ekspor. Mereka tahu ada potensi sabut kelapa gitu ya. Sabut kelapa dia ekspor sampai ke Bangladesh, ke India. Itu karena mereka tahu caranya gitu ya. Sehingga kan mereka tahu, oh ternyata mudah. Pokoknya dapat tahu mana produknya siap, kapasitasnya siap, ada pasar untuk selanjutnya. Masalah yang lain itu bisa diurus oleh forward. Saya kira gitu. Ya, baik, Bu Retno, dan saya kira ini nanti Bu Siwi yang bisa menjelaskan. Tetapi kita akan jeda sejenak dulu sebelum nanti menjelaskan, karena problemnya kan tidak hanya pemetaan pasar, tetapi juga kadang-kadang dalam bahasa kita, Bapak Ibu semua, ini kadang-kadang bagaimana kemudian produk kita ini mudah ditemukan secara secara pencarian di mesin, kadang-kadang gitu kan. Bagaimana produk kita bisa dikenal cepat, tentu ada tips-tipsnya. Saya kira ini berkaitan dengan IT. Dan kita akan jeda sejenak bersama Lagunas. Sejak aku datang ke kotamu,
pulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Baik pemirsa Tribuners dan Anda dimanapun yang menyaksikan tayangan ini, kita akan lanjutkan diskusi berikutnya. Tadi sudah disinggung dari Mas Sigit tentang sejarah masyarakat kita, kulturnya yang sudah terbangun, kultur dagang sudah lama. Kemudian Bu Retno menjelaskan tentang peta pasar, bagaimana pentingnya memetakan pasar terutama untuk ekspor, dan tentu Mas Guntur tadi terkait kemitraan antara GoTo atau Gojek dengan UMKM di sini. Bu Siwi mungkin bisa dijelaskan apakah situasi di UMKM ini sudah sampai di level ketika mereka ini masing-masing memahami betapa pentingnya pemetaan pasar, bagaimana mereka memahami bahasa-bahasa mesin yang mungkin ini gampang ya, bahasa mesin yang disediakan oleh penyedia jasa marketplace dan sebagainya.
Gimana ini Bu sih keadaannya? Apakah masih perlu untuk di drive sungguh-sungguh total gitu atau memang sebagian sudah menguasai itu ya? Kalau lihat pemanfaatan IT, saya rasa hampir semuanya memanfaatkan IT. Tapi sejauh mana IT yang dimanfaatkan, maka kami pun di Pemda DIY, di Sibakul, ini sejak masuk di Sibakul sebetulnya sudah dipetakan. Maka kan ada Sibakul kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagaimana pemetaannya? Melalui 6 aspek yang tadi saya sampaikan, bagaimana kekuatan dari SDM-nya mereka, skillnya seperti apa, mindset dagangnya atau usahanya seperti apa. Yang kedua dari aspek kelembagaannya, dia sudah punya NIB belum, atau mungkin PT perseorangan atau seperti apa. Terus bagaimana produknya? Produknya itu memang sudah produknya dari bagaimana legalitas produknya, apakah sudah punya halal? Kalau memang yang harus melekat di sana, tergantung dari kondisi produknya, produktivitasnya. Sejauh mana produktivitasnya tadi kami sampaikan kontinuitasnya. Yang ke pembiayaan, keuangannya apakah hanya memanfaatkan keuangan pribadi dari pribadi atau memang sudah memanfaatkan dari lembaga-lembaga pembiayaan. Ini kan juga menjadi proses di saat kita nanti akan melakukan edukasi. Yang selanjutnya bagaimana strategi pasar. Mereka memasarkannya secara online atau offline atau mereka sudah bersinergi dengan siapa. Ini kan juga menjadi pemetaan dan bagaimana pemanfaatan IT tadi. Nah, maka di situ kita kelihatan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saat kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini akan kita dekatkan dengan sebuah kurikulum yang ini sudah kita susun. Pastinya kurikulum ini juga kita evaluasi ya. Untuk apa? Karena kan di Pemda ini kan bukan sebuah proses yang kita menjadi indikator kinerjanya, tapi sebuah outcome. Jadi kita kelihatan agar apa? Programnya tepat, kegiatannya tepat, sasarannya tepat, tata kala waktunya tepat. Yang nantinya ini mengikat terhadap sebuah menurut kami modul-modulnya ini harus kita kuatkan dan kita tahu. Yang mungkin paling penting adalah kita semuanya di dalam menjalankan aktivitas. Kalau tadi bagaimana ini kondisinya, ya data itu memang menjadi hal yang paling utama. Data dari data yang membentuk angka dan data bentuk kualitatif. Jadi bagaimana ya UKM-nya, bagaimana ya datanya, ada berapa ya. Data ini menjadi di tahun kemarin, tahun 2022 kita sudah melakukan pendataan SIDT yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Harapannya ini menjadi satu data informasi tunggal. Jadi siapapun yang memanfaatkan ya kondisinya seperti ini, basicnya adalah data. Kita di Sibakul sudah mulai sejak 2019 dan sampai sekarang itu yang paling utama Sibakul itu bukan pendataan, tapi silahkan mendatakan dirinya di Sibakul. Biar apa? Biar kita tahu. Pemda juga tahu, pemerintah juga tahu, dari pelaku UMKM juga memahami, refleksi terhadap sebetulnya kondisi saya itu seperti apa ya. Apakah masih saya harus perlu lakukan pembinaan atau pembelajaran lagi atau saya melakukan pelatihan-pelatihan lagi enggak. Kami sering menyampaikan, kalau memang sudah cukup ya jangan ikut yang lain, karena kan ini kadang yang melakukan berbagai lembaga ya, ini kan mungkin kan kalau kita bicara pentahelik perguruan tinggi juga melakukan, komunitas juga melakukan, dari pembiayaan juga melakukan, dari dari lembaga keuangan juga melakukan, dari media seperti ini juga melakukan. Maka kita hanya lebih memahamkan ke mereka, ini loh sebetulnya Bapak Ibu ini perlunya di mana. Kalau memang sudah nggak perlu ya nggak usah diambil, karena sudah mampu mungkin di satu aspeknya. Ambil aspek yang kalau saya menyampaikan kita harus punya target. Jadi ini yang sebetulnya paling penting. UMKM mau naik kelas, mau bergerak itu kan yang punya target adalah UKM-nya sendiri. Betul. Pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang lain ini siap untuk mendampingi. Jadi kan aspeknya kan ini, kita punya beberapa aspek kelembagaan, aspek manajemen dan aspek keuangan ini penting. Tiga ini harusnya kan dikawal. Jadi para pelaku UMKM, kalau tadi Mas, bagaimana ya UMKM sekarang? Sekarang ini kan bangun tidur aja sudah pegangnya HP, gitu kan? Tapi bagaimana ketepatan saat upload itu jam berapa ya kira-kira? Apakah pas jam sibuk kita upload ya nanti nggak ada yang lihat kan? Tapi kalau ngelihatnya mungkin nguploadnya agak sore-sore nanti kan pas istirahat, mungkin teman-teman masyarakat juga baru
buka-buka WA atau buka-buka di medianya. Jadi ini kan juga menjadi sasarannya tepat, waktunya juga tepat, tata kala waktunya itu kan tepat, hasilnya akan lebih optimal. Jadi mungkin saya sering menyampaikan, mungkin faktor usia berpengaruh nggak gitu kan? Bisa juga berpengaruh, bisa nggak? Karena kita ini kan yang tadi kami sampaikan, kita harus kolaborasi, terutama di DI. Perguruan tinggi banyak, anak SMA banyak, SMK banyak. Mungkin mereka tidak mempunyai produk, tapi bisa menjadi admin, bisa menjadi marketingnya, bisa mungkin kan pemanfaatan IT sambil belajar, sambil sekolah, sudah bisa menjadi pelaku usaha dari apa? Menjadi resellernya, gitu kan. Ini bisa menjadikan feedback, Bapak, Ibu, produknya ini kok belum laku karena masukan dari ini, karena ini loh kan, makanya ada review-review di situ. Nah, yang paling penting adalah attitude dan reviewnya ini juga bukan berarti ini terus dikritisi terus kayaknya down, enggak, karena kan kalau sudah menerima kritikan itu kok kayaknya nggak mau, nah ini agak susah gitu. Mental itu ya. Karena kan ini pernah juga kami melakukan inkubator bisnis. Nah, di inkubator bisnis itu dari 200 menjadi 150, menjadi 100, dan target kami adalah 300 ini yang nantinya terakhir. Kan situ sudah ada parameter. Begitu ini di tengah-tengah mereka nggak kebawa, wah ini sudah kemana-mana, mana nggak jujur, mana ini. Nah ini yang mindset seperti ini sebetulnya kan kita nggak ada maksud apa, tapi kita sebetulnya ingin memberikan pemahaman, mengidentifikasi terhadap diri kita. Dan pemerintah harapannya program yang nanti akan diterapkan ke masing-masing kelompok itu bisa tepat. Jangan sampai kelas 1 ikut di pelajaran kelas 3. Nanti mungkin yang kelas 1 nggak nyambung dengan pelajaran kelas 3. Yang kelas 3 akan terganggu dengan ketidakmampuan yang kelas 1. Tanya terus, ini kan akhirnya boring, nggak bosen gitu. Nah itulah sebetulnya kalau bicara UKM-nya di DIY gimana? Kalau saya melihat UKM DIY ini sudah sangat luar biasa, sangat istimewa, survive. Jadi dikasih satu mata kepelajaran, diminta ini mungkin buatnya sudah tidak satu lagi, tapi bisa 10, bisa ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perlu melakukan sebuah ini kalau kami lebih ke edukasi terkait dengan bagaimana memahamkan atau memahami terhadap kemauan dari pasar. Jadi bukan kita punya produk baru cari pasar, bisa nggak tahu pasar, kita akan menyesuaikan. Ini kan tinggal sekarang kita pilihannya di mana gitu. Ya, baik. Saya kira kalau pertanyaan terakhir ini Mas Guntur yang bisa menjawab, karena bagaimanapun perusahaan penyedia aplikasi ini kan bermainnya dengan data atau based on data, termasuk kebiasaan orang bagaimana, selera mereka bagaimana, tentu penyedia jasa yang paham betul analisis datanya ini bisa menjelaskan. Mas, tadi Bu Siwi tanya itu, kira-kira orang ini akan mengeluarkan produknya jam berapa, orang lagi apa, dan seterusnya. Ini gimana sih permainannya di penyedia jasa ini? Nah, kalau itu biasanya kita sampaikan tips-tips itu pada saat di kompak tadi, ketika mereka bertemu. Jadi nggak hanya bagaimana caranya bikin foto yang bagus itu. Nah itu kan tadi juga saya sampaikan ada website yang khusus bisa teman-teman mitra usaha GoFood baca. Di situ juga ada beberapa tips-tips yang bisa mereka pelajari. Kalau dari Pemda DIY mungkin bentuknya modul gitu Bu ya. Nanti kita bentuknya website. Jadi mereka bisa baca langsung di situ. Nah kemudian juga kalau di aplikasi, kan aplikasi Gojek itu sebenarnya ada 3, Mas Krisna. Aplikasi yang Mas Krisna pakai sebagai customer, aplikasi Go Partner yang dipakai mitra driver kami, GoCar dan GoRide. Nah yang ketiga ini ada aplikasi GoBiz namanya, itu yang khusus untuk mitra usaha GoFood. Nah di aplikasi GoBiz ini mereka pun bisa mengatur bagaimana cara memperluas pasar mereka. Misalnya contoh, saya punya cerita dulu success story dari salah satu merchant GoFood. Dia itu jual kopi ya, tapi di dalam gang. Jadi pelanggannya kan hanya sekitar tetangganya dulu mungkin, atau hanya tahu dari sosial media gitu. Nah kemudian tempatnya kecil. Kemudian bergabung menjadi mitra GoFood. Nah akhirnya memperluas pasar ini jadi semakin luas. Tidak hanya di sekitar mungkin di level kelurahan, bahkan kecamatan, bukan mungkin satu kota. Kalau kopinya emang enak banget gitu. Dipesan jaraknya 8 kilo sampai 10 kilo ada nih mau pesan gitu kan. Nah pasarnya jadi luas, semakin luas. Nah, kemudian bagaimana cara dia agar pelanggannya terpikat nih untuk membeli produknya? Selain dari tadi tampilan
produknya juga eye catching gitu, bagus. Ada cara lainnya, mereka itu bisa mengatur diskon atau promo di aplikasi itu. Mereka bisa mengatur sendiri. Mengatur waktunya atau mengatur besaran? Mengatur besaran diskonnya. Gitu. Nah, kalau untuk menggait pelanggan lebih banyak lagi, kita punya fitur namanya Go Ads. Itu iklan. Jadi mitra usaha GoFood itu bisa beriklan di aplikasi GoFood-nya, berbayar, itu semakin luas lagi jangkauannya nanti. Karena ada effort dari penyedia jasa untuk memperluas jangkauan gitu kira. Betul. Oke, jadi ini sebetulnya agak terjawab ya pertanyaan Bu Siwi tadi, bagaimana UMKM atau penyedia produk ini mengikuti atau mengadaptasi, ya katakanlah kalau bahasa kerennya itu kan algoritma mesinnya itu bagaimana gitu ya. Iya. Dan itu kan ada juga banyak inovasi di luar yang tadi juga yang kita lakukan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan dari sisi UMKM-nya saja nih. UMKM-nya banyak, tapi kalau pembelinya nggak ada kan percuma. Nah, apa yang kita lakukan? Akhirnya kita juga punya beberapa campaign yang mengajak user ataupun penggunanya untuk terus pakai GoFood dan memesan UMKM. Contoh yang terakhir yang kemarin kita luncurkan adalah traveling nyaman bareng Gojek. Itu adalah kita gimana caranya mengencourage traveler yang datang ke Yogyakarta untuk bisa dengan mudah menikmati makanan-makanan kuliner lokal itu hanya dengan handphone aja, dengan GoFood gitu, Mas. Istimewa ya. Baik, ke Mas Sigit nih. Jadi saya akan ke akar rumput nih, karena Mas Sigit wakil rakyatnya kira-kira ya. Dunia UMKM ini kan basisnya ya di kalangan masyarakat di Jogja ini ya dimanapun yang punya basis usaha gitu, dan secara angka ini kan sumbangannya sebetulnya besar gitu, meskipun UMK gitu, tapi sumbangannya terhadap transaksi perdagangan kalau di sini saya kira sangat besar gitu. Nah sebetulnya kalau di masyarakat nih ya, mungkin di wilayah Mas Sigit sendiri, di Dapil atau di mana gitu kira-kira, mereka sudah sampai di tahap ini untuk memahami seperti yang dijelaskan Mas Guntur tadi, belum ya? Jadi supaya produknya ini kemudian jangkauannya semakin luas, mereka harus ngapain gitu. Kalau dari sisi rekaman di masyarakat bagaimana Mas Sigit? Jadi kalau UMKM itu kan memang yo tadi Bu Siwi ngendika itu bahwa memang sekarang kan tingkatannya ada yang kecil, ada yang menengah, dan yang sudah si mikro. Sehingga emang bagi yang sudah agak sitel emang di beberapa tempat saya itu memang sudah ekspor. Jadi ada June Letter, jadi ada kayak kerajinan kulit ya? sudah ekspor. Terus ada beberapa lagi yang melakukan itu. Sementara kalau UMKM yang kecil itu selama masih bisa melakukan inovasi dan mereka terbantu oleh anak atau lingkungan yang agak pinter soal media, yo akan yang penting itu viral sekarang. Intinya itu kan viral. Jadi walaupun di beberapa tempat saya itu kan ada warung yang sangat mojo jepit wis angel nggulai mati, tapi ketika viral ya udah jadilah. Intinya viral, tapi viral yang baik. Jadi itu yang harus mulai dipahami, yang penting viral. Cuma memang kadang carane viral itu bagaimana kan macam-macam. Nah, itu yang perlu paling genjot, paling gampang itu viral. Kalau viral UMKM-nya jalan. Sehingga tapi memang pelatihan-pelatihan yang dilakukan dinas ini memang cukup membantu bagi para UMKM, karena selain juga paham, rata-rata itu kan tidak paham manajemennya. Paham manajemennya tidak paham, cara pemasarannya juga tidak paham, dan kan mulai sedikit-sedikit mereka paham dan ada semangat. Sekarang ada semangat, tinggal selalu memberi motivasi dan selalu paling tidak harus ada kesinambungan komunikasi, sehingga ketika ada keluhan yang baru, ternyata karena saya juga tidak begitu mengikuti juga ketika ada penambahan produk yang dilakukan, sehingga memang perlu ada penjembatan supaya antara dinas dan masyarakat itu ada penjembatan yang membuat mereka jadi paham, oh sampai tingkatan saya tuh UMKM baru sampai segini. Oh ternyata masih ada pelatihan tentang cara manajemen, oh ada pelatihan tentang pemasaran, kan ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Sementara mungkin mereka taunya pelatihan ini nggawe roti, roti tanpa packagingnya nggak tahu ya. Sementara dari dinas juga ada bagaimana
packaging yang baik, bagaimana pemasaran yang baik, bahkan sampai ke ekspor pun difasilitasi. Tapi kan memang ini perlu sosialisasi yang menyeluruh sampai ke bawah, karena memang pada kenyataannya ya banyak juga yang belum paham tentang Baik, ke Bu Retno ini tadi nyinggung soal pemetaan, saya sekali akan balik ke Bu Retno ini soal pemetaan pasar ini, terutama yang ekspor. Tadi disinggung soal batik, katakanlah karena kan di wilayah DIY ini kan potensinya besar ya, desainer atau apa. Nah, sementara di sisi lain kita juga punya problem jarak geografi yang jauh, katakanlah begitu ya. Misalnya kita mau publikasi posting sekarang gitu kan, mungkin di mana, di pasar di Eropa, Amerika kan mungkin jamnya tidur gitu kan. Ini kan mesti jadi problem. Nah, apakah itu juga masuk di ranah studi di kalangan kampus ya, untuk mungkin nanti membantu para produsen ini, UMKM ini? Ya, sekarang ini kan memang sudah globalisasi ya. Sebetulnya nggak ada batas waktu ya, nggak ada batas waktu di seluruh wilayah ini. Memang kan tadi saya katakan, untuk memasarkan itu nggak, kalau UMKM kan nggak mungkin punya website sendiri, berarti harus memilih. Sekarang marketplace itu banyak yang menawarkan, yang dia basicnya itu di beberapa negara, itu yang mereka harus pilih gitu ya. Mereka harus pilih, lalu kalau tadi sasaran atau target negara juga mereka harus tahu, karena kan batik itu nggak mungkin kan misalnya di Amerika itu akan impor banyak, itu nggak mungkin. Paling kan yang ada negara di luar negeri yang orang Indonesianya banyak, makanya yang aku kan seperti itu. Kalau dia mau ekspor ke Kanada taruhlah gitu, itu tentu batiknya hanya untuk aksesoris aja, sehingga dia desainnya itu harus disesuaikan, itu yang harus dilakukan. Kalau itu ke fashion, kita pernah juga pada waktu pelatihan itu mendatangkan mereka ya, buyer secara online, itu mereka juga memberikan wawasan seperti itu. Jadi mereka harus tahu, dari Ibu FCW juga mengatakan dari kebutuhan itu mereka itu apa, ya, kebutuhan negara tersebut apa, lalu itu adalah sasaran mereka. Lalu kalau kita berbicara negara tujuan ekspor, kalau ekspor itu baru jangan ambil di negara-negara yang itu sudah banyak, ambil yang justru malah orang Indonesia tidak ekspor ke sana, cari yang kecil-kecil, sehingga mereka memang tahu riset pasar sangat penting. Kita akan lihat itu sebetulnya, makanya perlu pendampingan. Mereka kan nggak tahu bagaimana caranya gitu loh. Nah, ini padahal itu ada caranya gitu loh. Dan mereka kan ini yang perlu pendampingan itu seperti itu. Mungkin jadi pemetaan itu biar nanti lebih fokus pelatihannya, jadikan satu lah misalnya gitu ya. Lalu dilakukan pelatihan. Digital marketing penting ya sekarang ini ya. Bagaimana cara mereka memasarkan secara digital, bagaimana perlu mulai dari riset pasar, kemudian aplikasi-aplikasi banyak yang itu bisa dipakai untuk membuat desain-desain yang menarik gitu. Nah, itu diperlukan kan tadi, perlunya kerjasama, perlunya mitra dengan dunia pendidikan. Anak-anak juga bisa membantu sebetulnya. Mahasiswa kita itu juga selalu kita untuk mata kuliah tertentu, kewirausahaan, dan juga ada manajemen usaha skala kecil. Mereka itu sering kita minta ke UMKM, AKM untuk mendaftarkan tadi NIB, Bu. Jadi kita juga melakukannya. Mereka kan nggak bisa kadang-kadang UMKM, jadi nggak perlu NIB karena mereka nggak bisa. Jadi anak-anak membantu mereka untuk melakukan itu. Lebih melek secara proses dan lalu waktu KKN itu mereka membantu untuk membuatkan konten. Jadi kita kan ada KKN ya, yang 2 bulan. Nah, itu mereka untuk marketingnya. Mereka biasanya masuk ke UMKM itu sebagai marketingnya. Lalu kita juga minta laporannya. Lalu apa yang kamu buat tiap hari, berapa upload, seperti apa, itu dilaporkan dalam laporan itu ada. Nah, itu seperti itu. Jadi kenapa perlu pemetaan itu juga supaya tepat sasaran ya, Bu ya.
Saya kan juga pernah memberi pelatihan, nah kalau itu macam-macam membuat harus mereka kan harus korespondensi, bagaimana melakukan korespondensi. Tadi Ibu juga katakan untuk kerajinan misalnya, kerajinan itu teman saya yang ekspor itu dia selalu melihat importernya yang ekspor kerajinan itu mana, lalu dia trennya seperti apa, lalu disesuaikan desainnya. Jadi tidak monoton misalnya satu aja. Oh dia butuhnya ini, lalu tembak. Jadi jemput bola gitu kan. Berarti kan perlu korespondensi. Karena tren di luar juga mungkin berubah-ubah. Ya. Mereka selalu dapat order, teman eksporter dari Bali itu selalu melakukan itu. Dari eksis sangat. Baik. Bu Retno, Mas Guntur, Bu Siwi dan Mas Sigit, saya kira ini diskusinya yang sangat bervariasi dan informasinya sangat bermanfaat untuk UMKM ya. Tapi sebelum kita akan mengakhiri bincang-bincang ini, saya minta masing-masing untuk memberikan catatan penutup ya, closing statement gitu terkait dengan topik ini. Ya, mungkin kita mulai dari Mas Guntur ya, dari sisi penyedia jasa marketplace itu. Mungkin saran, tips atau imbauan atau apa kepada UMKM ini. Silakan Mas. Ya, bagi UMKM di Yogyakarta khususnya, kami kan akan terus berinovasi ya, khususnya tidak hanya juga berinovasi dari sisi bagaimana UMKM dapat terus tumbuh bersama kami, bersama Gojek juga, tapi juga bagaimana kami mengajak para customer untuk terus juga menggunakan GoFood dan juga menghadirkan UMKM ini bagi mereka gitu. Khususnya juga kalau kita melihat skupnya Yogyakarta tidak melihat dari masyarakat, tapi juga banyak pendatang ataupun turis yang datang ke sini juga, dan itu juga yang kita arahkan mereka untuk selalu menggunakan GoFood dan mencari kuliner-kuliner pilihan, khusus kuliner lokal yang memang mereka bisa cicipi dan pesan juga, walaupun nggak harus datang ke lokasi, bisa juga langsung dari hotel ataupun juga dari tempat wisata mereka. Betul ya. Mas Sigit, Mas, closing statementnya apa nih? Monggo. Jadi yang penting semangat, bahwa dulu kita pernah besar karena perdagangan, dan karena jangan dikira juga bahwa pada zaman dulu itu tidak ada UMKM, semua itu dari kecil-kecil terus dikumpulkan jadi besar. Jadi semua itu tetap sebuah proses yang harus dijalani, sehingga ketika sekarang eranya sudah berubah, ya mau tidak mau monggo kita harus mengikuti perubahan zaman ini. Belajar, kalau tidak belajar ya meminta tolong sama yang bisa. Intinya jangan pernah mau menyerah tentang bagaimana meningkatkan dan tetap semangat untuk selalu berkembang, karena kuncinya di situ. Kalau semangatnya kurang, inovasinya kurang, ya sudah. Jadi yang penting itu semangat, inovasinya. Sehingga kalau inovasinya kurang, ya cari orang yang bisa punya inovasi, sehingga saling itu tetap harus dibutuhkan ketika dalam suatu situasi apapun. Oke, baik Mas Sigit. Bu Retno, catatan penutupnya apa nih? Silakan. Ya, untuk pengusaha baik kecil maupun besar itu memang harus mau tidak mau harus berwawasan global. Kalau ingin berkembang ya harus selalu mencari tahu apa sih kebutuhan pasar. Kalau kebutuhannya seperti apa, dan kita selalu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan itu. Jadi selalu mencari, tadi seperti dikatakan, belajar dan juga ingat era digital, sehingga semua harus melek digital ya. Jadi dia harus tahu digitalisasi, ya belajar gitu. Saya kira itu semua sekarang dimudahkan ya. Aplikasi-aplikasi juga mudah gitu ya. Dan mungkin tadi Google Translate, jangan berkata saya nggak bisa bahasa asing ya. Tadi ada teman yang dapat pembeli dari Spanyol, dia tidak bisa bahasa Spanyol, tapi komunikasinya dengan tadi Google Translate dan bisa ya kan. Saya kira dan dapat gitu ya. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih. jadi bisa dikendalikan dari satu gadget ya. Iya. Sekarang Bu Siwi sebagai catatan penutupnya, monggo Bu. Ya, jadi kita ini kan pemerintah, kalau kami dari tadi kan sudah dari berbagai unsur, kami dari pemerintah. Pastinya apa yang saya sampaikan tadi, pemerintah itu punya kewajiban bagaimana regulasi, bagaimana afirmasi, dan bagaimana partisipasi masyarakat ini kita tekankan. Tapi nggak ada gunanya lagi di saat tidak ada komitmen dan komunikasi. Maka yang paling penting adalah komitmen dan komunikasi. Komitmen dan komunikasi kepada yang tepat.
Gitu. Jadi tadi bagaimana inovasi, kreativitas, bagaimana adaptasi. Mari kita bukan bekerja keras, tapi bekerja secara cerdas. Ya. Baik, terima kasih untuk 4 narasumber yang sudah hadir di studio dan berbincang-bincang terkait dengan prospek dan bagaimana UMKM di DIY ini akan semakin maju dan berkembang ke depan. Terima kasih untuk kehadirannya, dan Tribuners serta pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah program Rembuk Si Bakul, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. UMKM di DIY semakin maju dan bisa beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Demikian bincang-bincang Rembuk Si Bakul pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng piano ala jemari menari, nada perempuan bola di kesunyian malam saat datang rintik hujan sama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berdesis untuk kembali padanya. 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Kalau memberimu dosa, sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Untuk kembali banyak 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Kalau memberimu dosa, coba disembunyi, namun senyummu tetap begitu. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Oh, haruskah aku lari dari kenyataan ini? Benar
ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Tetap mengikuti. Baru saja berakhir hujan di sore ini, mengisahkan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya, kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Saya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mungkin datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Saya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini.